Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Erki Fabioga, perwakilan dan juga moderator dari kelompok 7. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Sangajiniken Hapsari, MPD, dosen selaku mata kuliah kajian prosa fiksi drama. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Bayu dengan nomor NPM 202021500168. Kemudian ada Nurjana dengan nomor NPM 202021500189. Kemudian ada Nur Malasari dengan nomor NPM 202021500227. Kemudian ada Ardianita Purnamasari dengan nomor NPM 202021500245. Kemudian ada Erki Fabioga dengan nomor NPM 202021500333. Kemudian ada Nur Baiti dengan nomor NPM 202021500366. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang unsur dan struktur pementasan drama. Untuk materinya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Unsur-unsur pementasan drama. 1. Naskah drama. Naskah drama adalah sebuah karangan yang isinya terdapat cerita atau lakon. Dalam naskah juga termuat nama-nama tokoh dalam cerita, peran tokoh, dialog yang diucapkan, dan keadaan panggung yang diperlukan. Bentuk dan susunan naskah drama mempunyai perbedaan dengan naskah dari cerpen atau novel. Materi selanjutnya yang ada pada unsur-unsur pementasan drama, selain ada naskah, poin kedua di sini ada pemain. Pemain ini merupakan orang yang memeragakan peran di dalam cerita drama tersebut, atau pemain ini juga disebut biasanya aktor atau aktris. Beberapa pemain dibutuhkan dalam drama berdasarkan banyaknya tokoh yang ada di dalam naskah. Agar berhasil memerankan tokoh dalam pementasan, biasanya pemain dipilih secara tepat sesuai dengan peran yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada beberapa upaya yang tepat dalam pemilihan pemain drama, yaitu naskah drama harus dikuasai dan dipahami oleh pemain, mulai dari dialog dan watak-watak tiap tokoh dalam naskah drama itu. Kemudian, pemain harus mampu memerankan masing-masing tokoh sesuai watak yang dibutuhkan. Dan perbandingan usia dan perawakan tubuh pemain dinilai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Dan pemain juga harus memiliki skill dalam berlatih untuk memerankan tokoh yang dikehendaki sesuai dengan aturan pada naskah tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah sutradara. Sutradara adalah pemimpin di dalam pementasan drama. Sebagai pemimpin, sutradara mempunyai tanggung jawab di dalam kesuksesan pementasan drama. Sutradara harus memiliki perencanaan yang matang. Tugas sutradara seperti memilih naskah, menentukan pokok penafsiran naskah, memilih pemain, melatih pemain, bekerja dengan staf, dan mengkoordinasikan setiap bagian. Tugas sutradara sangatlah banyak dan beban tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu, sutradara seharusnya mampu memilih naskah yang tepat, pandai menafsirkan watak para tokoh cerita, pandai memilih pemain yang sesuai dengan naskah, sanggup melatih dan membimbing pemain, bisa bekerja dengan tim dan kru yang lain, dan cekatan dalam memilih semua tim. Yang keempat adalah tata rias. Tata rias merupakan bagian yang bertugas dalam mendandani dan memberikan make up kepada para pemain di pementasan drama. Orang yang mengerjakan tata rias disebut dengan penata rias. Penata rias adalah pria dan wanita yang memiliki keahlian di bidang tata rias. Dan alat-alat yang digunakan dalam merias para pemain seperti make up, bedak, lipstick, pensil alis, dan masih banyak yang lain.
Tata busana. Tata busana merupakan bagian yang mengatur pakaian pemain seperti bahan, model, dan cara menggunakannya. Tata busana memiliki hubungan yang erat dengan tata rias. Oleh karena itu, banyak juga tugas tata busana dirangkap langsung oleh penata rias. Meskipun demikian, tugas penata rias dan penata busana memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun harus bekerjasama, saling menyesuaikan, dan saling membantu agar hasilnya maksimal. Yang keenam, tata panggung. Panggung adalah tempat para pemain yang memperagakan lakon dramanya. Sebagai seni pertunjukan, biasanya panggung akan didesain lebih tinggi daripada lantai, lebih tinggi dari tempat duduk penonton, agar penonton yang duduk di belakang masih mampu menyaksikan pertunjukan dengan jelas. Tata lampu. Tata lampu adalah bagian yang bertugas dalam pengaturan cahaya di panggung. Bagian ini berhubungan erat dengan tata panggung. Pengaturan cahaya di panggung harus disesuaikan dengan keadaan panggung yang dibutuhkan, seperti penata lampu di rumah orang miskin dan di rumah orang kaya, memerlukan cahaya lampu yang berbeda dan disesuaikan dengan waktu yang terjadi. Yang delapan, tata suara. Tata suara yang biasa kita kenal adalah bagian yang mengatur pengaras suara atau sound system dan musik pengiring. Alat musik yang digunakan tentu berbeda sesuai dengan suasana yang dibutuhkan. Seperti suasana sedih, mungkin hanya diiringi dengan seruling yang ditiup mendayu-dayu menyayat hati, suasana pertengkaran yang diiringi dengan musik yang berirama cepat dan keras. 9. Penonton. Penonton adalah unsur penting dalam pementasan drama. Semua unsur drama yang disiapkan tentu dibuat untuk penonton. Kesuksesan sebuah drama dapat diukur dari respon para penonton yang menyaksikannya. Penonton drama terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun kemampuan mengapresiasi atau motivasi. Ada 3 macam ragam penonton, dilihat dari segi motivasinya. Yang pertama, penonton peminat, yaitu penonton intelektual atau penonton yang mampu mengapresiasi seni. Yang kedua, penonton iseng, yaitu penonton yang tidak punya ketertarikan khusus pada seni, hanya menikmati untuk hiburan. Dan yang ketiga, penonton penasaran, yaitu penonton yang menonton karena penasaran, ingin tahu tokoh lakon, pemain, dan cerita dramanya. Struktur pementasan drama. 1. Prolog. Prolog adalah permulaan dari suatu drama. Pada bagian prolog biasanya lebih menyampaikan gambaran para pemain, latar, dan sebagainya. Yang kedua adalah dialog. Dialog adalah percakapan yang ada di dalam suatu drama. Percakapan tersebut terjadi antara tokoh yang menggambarkan kehidupan, watak, permasalahan, dan solusi dalam suatu drama. Di dalam dialog terdapat beberapa bagian. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian pengenalan menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Yang kedua, komplikasi, yaitu berisi konflik dan pengembangannya. Pada bagian ini, tokoh mengalami halangan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, resolusi adalah bagian akhir dari drama yang biasanya berisi penyelesaian konflik yang dialami para tokoh. Yang ketiga, epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama. Epilog berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menginterpresentasikan maksud dari cerita tersebut.